ketika kita menanyakan diri kita itu sebenarnya harus seperti apa? Apa yang harus kita kejar? Nilai apa yang harus kita bangun dan pertahankan? Dan ujung-ujungnya, hidup kita itu pengennya tuh lebih bahagia, betul nggak? Pada saat itu akan menimbulkan pertanyaan, kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Berikut adalah 6 langkah untuk menemukan siapa kamu sebenarnya dan arti dari hidup kamu sebenarnya. Yang pertama adalah diam. Kamu tidak dapat dan tidak akan bisa mengenal diri sendiri sebelum kamu meluangkan waktu untuk merenung dan berdiam diri. Banyak orang tidak mengenal diri mereka sendiri karena mereka itu takut dengan keheningan dan takut dengan kesendirian dan terlalu tidak nyaman untuk sendirian dan mempelajari setiap kekurangan. Tetapi hanya ketika kamu sendirian mengevaluasi diri sendiri dan benar-benar jujur dengan diri kamu sendiri, kamu akan benar-benar dapat melihat setiap nilai, setiap aspek dalam kehidupan kamu yang baik dan yang buruk. Dengan berdiam diri, merenung, kamu akan lebih mencari tahu siapa diri kamu sebenarnya. Seorang bijak pernah bilang seperti ini, mengamati diri sendiri itu adalah titik awal yang diperlukan untuk melakukan suatu perubahan. Yang kedua, sadarilah siapa kamu sebenarnya, bukan siapa yang kamu inginkan. Saya tahu kamu sudah memiliki bayangan yang pasti tentang ingin menjadi siapa kamu sebenarnya, tetapi sebenarnya bukan kamu yang merancang itu. Itu adalah pikiran orang lain yang kamu terapkan dan sehingga memberikan inspirasi untuk kamu, sehingga kamu rasanya pengen jadi seperti mereka. Pada saat inilah pentingnya memahami diri kamu sendiri. Ketika kamu tahu siapa diri kamu sebenarnya, kamu akan lebih ringan dan kamu rasanya akan lebih mudah lagi untuk menjalankan kehidupan ini. Kamu bisa mengoptimalisasikan kelebihan kamu apa, bakat kamu apa sebenarnya. Dan pada akhirnya, kamu bisa menemukan versi kebahagiaan kamu itu. Kadang, apa yang kita inginkan itu adalah menipu diri kita sendiri. Kadang kita inginkan itu sebenarnya, itu nggak cocok buat diri kita. Itu nggak sesuai buat diri kita. Dan itu bukan yang sebenarnya kita cari. Ketika kita menemukan siapa diri kita sebenarnya, dan kita itu akan lebih mudah menemukan sebenarnya apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan. Dan pada akhirnya kita akan tahu apa yang layak untuk kita perjuangkan dan apa yang layak untuk kita tinggalkan. Yang ketiga itu adalah cari tahu apa yang kamu kuasai dan apa yang kamu tidak kuasai. Ini mungkin langkah tersulit dalam proses menemukan jati diri kamu, tapi ini bagian yang penting. Tentu sebenarnya dibutuhkan trial dan error untuk menemukan apa yang kamu kuasai dan tidak. Di sini kamu perlu berusaha lebih dan gak menyerah untuk menemukan itu. Setelah kamu menemukan itu, kembangkan keahlianmu di sana. Lalu bagaimana dengan skill lain yang diperlukan? Gini, paling gampangnya seperti ini. Ketika kamu membuka jasa pembuatan aplikasi Android dan iOS misalkan, dan kamu rasa kamu itu punya kelebihan dan mendesain aplikasi tersebut dan memerlukan effort yang besar untuk membuat programnya atau coding. Pada saat itu, kenapa kamu tidak lebih fokus saja? Karena kamu punya kelebihan di desain. Kamu lebih fokus di desain yang lebih menarik buat kamu. Dan pada saat itu kamu bisa upgrade skill kamu, sehingga desain kamu lebih menarik dan lebih berkelas. Dan dengan waktu yang bersamaan, kamu pada saat itu, karena kamu membutuhkan seorang ahli coding, gak ada salahnya kamu untuk berkolaborasi dengan seseorang yang memiliki kelebihan yang lain. Pada saat itu kamu akan bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Yang keempat itu adalah temukan apa yang kamu sukai. Mengikuti gairah dalam bentuk apapun adalah hal yang baik. Kadang orang melakukan sesuatu itu bukan karena dia sukai, tapi karena sesuatu di balik itu. Maksudnya gimana? Banyak orang yang tidak berani memulai sesuatu yang dia sukai karena pendapatannya itu nggak pasti. Karena dia anggap lingkungannya itu nggak mau menerima itu. Yang baik itu adalah kita mengikuti minat kita dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang itu akan membuat kita lebih semangat lagi untuk hidup, lebih fokus dan lebih gairah. Pada akhirnya, itu akan membuat pengaruh yang lebih besar dalam hidup kita.
Yang kelima, itu adalah minta tanggapan dari orang lain. Maksudnya gimana? Jika kita tidak mengenal diri sendiri, mendengarkan apa yang orang lain katakan, kita hanya akan mendapatkan cara pandang kita sendiri. Justru ketika kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita akan dapat gambaran yang sangat jelas untuk diri kita. Kita bisa coba dengan ajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang sederhana ya, kepada seorang yang kita bisa percaya gitu ya. Yang pertama itu adalah, menurut kamu kelebihan apa yang perlu saya pertahankan dan dikembangkan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua itu adalah, menurut kamu kelemahan apa yang harus saya perbaiki? Dari situ kita bisa belajar. Ya tentu saja ya, pendapat dari mereka mungkin nggak semuanya itu bisa kita terima. Tapi masukan mereka itu bisa saja akan menunjukkan beberapa hal yang seharusnya, yang setidaknya harus kamu bisa lebih perbaiki lagi, kamu bisa lebih dalami lagi. Langkah ini sebenarnya sangat penting untuk menemukan kesulitan yang dalam diri kita itu sebenarnya apa. Yang terakhir itu adalah, yang keenam, itu adalah kamu bisa menilai relationship kamu, hubungan kamu. Aspek besar dari mengenal diri sendiri dapat ditemukan dari dalam hubungan kamu dengan yang lainnya. Ketika kamu ya menyadari bahwa kamu tidak akan pernah benar-benar mengenal orang lain sampai kamu bisa menemukan diri kamu sendiri. Maksudnya gimana? Kebenaran itu terutama berlaku bagi para pebisnis ya. Contohnya kayak gini, karena jika kamu tidak mengenal orang-orang di tim kamu ya, kamu akan susah untuk mengambil keputusan. Ini juga berlaku untuk hubungan kamu. Apapun yang kamu jalani dalam hidup kamu, hampir sama seperti kamu perlu mengenal diri kamu sendiri dulu. Pada saat itu orang lain juga perlu mengenal kamu itu seperti apa. Orang lain itu perlu mengenal kamu, karakter kamu itu seperti apa sebenarnya. Gunakan ini semua untuk melawan ketakutan terbesar kamu. Karena ketika kamu memahami siapa kamu yang ditakdirkan, tujuan kamu itu akan terbuka gitu. Ketika kamu menyadari siapa diri kamu, kamu akan lebih cepat menemukan jalan kamu. Dan kamu bisa lebih berfokus pada kekuatan kamu yang menjadi daya tarik kamu. Ketika kamu mengenal diri kamu sendiri, kamu akan menemukan lebih banyak kedamaian dan kamu akan menemukan kesuksesan lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang mulailah bertindak dan temukan diri kamu sebenarnya.